Shalom saudara tercinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya bagi kita untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17 sebagai seri yang ke-27 dari penggalian dan pembahasan surat Kolose. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan pujian bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu bersabda bagi kami. Haleluya. Amin. Kolose pasal 3 ayat 17 berkata demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Renungan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, nama Yesus seperti menara yang kuat, sebagai menara pengawal, watchtower yang akan menolong kita, mengawasi hidup kita dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nama Yesus juga seperti kota benteng yang teguh, kubu pertahanan. Dikala kita sudah tidak kuat lagi, di sanalah Yesus akan hadir sebagai kubu pertahanan. Dia akan mempertahankan hidupmu, hidup orang-orang percaya dipertahankan oleh Kristus. Jangan Anda mempertahankan dirimu sendiri, berusaha untuk mempertahankan pikiran, pendapat, segala macam pikiran Anda bisa lakukan, tetapi ingat bahwa Yesuslah kubuh pertahananmu. Nama Yesus juga adalah nama yang memberikan kemenangan dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan nama itu juga di atas segala-galanya. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Dia Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, frasa yang selalu diucapkan dalam setiap akhir doa dalam nama Tuhan Yesus adalah jaminan atas jawaban doa kita. Dalam nama Tuhan Yesus, en onomati kurio Yesu, yaitu dalam bahasa Greka. Dalam nama Tuhan Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Ingatlah ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa pada jam 3 dan bertemu dengan seorang lumpuh sejak lahirnya yang setiap hari diusung ke pintu gerbang indah untuk meminta sedekah. Sewaktu orang lumpuh itu melihat dan meminta kepada keduanya, Petrus dan Yohanes, lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, kuasa dalam nama Tuhan Yesus itulah yang dimiliki Petrus. Karena Yesus ada di hati Petrus. Petrus mengimani pribadi Yesus sebagai Kristus atau Mesias, Raja Penyelamat di dalam hatinya. Dan kepemilikan Yesus di dalam iman kita
Itulah yang mengalirkan kuasa, yang mencengangkan dunia, kuasa yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, nama Yesus pun diberikan kepada umat percaya sebagai wujud menentukan baik buruk atau benar salahnya sesuatu yang tidak tercatat secara eksplisit dalam firman Allah. Karena itu, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan dan nikmati, itu pun dapat diuji dengan mengajukan pertanyaan. Pertama, apakah hal itu bertujuan untuk memuliakan Allah? Seperti apa yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Dan yang kedua, apakah hal tersebut dapat dilakukan dalam nama Yesus dan dapat meminta berkat atasnya? Sebagaimana ungkapannya di dalam ungkapan Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat 13 bahwa dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapakku dipermuliakan. Dan yang ketiga, apakah hal tersebut akan menghalangi dan melemahkan kesaksian Kristiani kita sebagai garam dan terang? Saudaraku, Paulus dalam ayat ini menegaskan prinsip bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam nama Yesus. Dan apapun yang kita katakan, katakanlah dalam nama Yesus. Ketika Anda berolahragalah dalam nama Yesus. Ketika Anda main gadget dan melanglang buana lewat dunia maya pun harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Anda mengurus uang di tempat kerjamu, uruslah dalam nama Tuhan Yesus. Niscaya Anda melakukan segala hal sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa? Karena barang siapa melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah kekurangan bahan untuk mengucap syukur, karena Tuhan itu Jehovah Jireh. Haleluya. Allah yang menyediakan yang kita harapkan pada waktunya, pada waktu Tuhan. Tuhan tidak menghabiskan persediaan. Dia tidak pernah kehabisan persediaan untuk membuat orang-orang pilihannya bersyukur dan bersyukur. Dia juga tidak pernah menunda untuk menepati janjinya. Haleluya. Biarlah nama Tuhan Yesus senantiasa menjadi menara pelindung, benteng yang teguh, dan juga membuat Anda menjadi pemenang yang memuliakan Tuhan selalu. Haleluya, haleluya, amin.